player standing. Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin juga bacain The Lord of Mysterious. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya. Rasa pedasnya dan mengamatkan tenggorokannya memberinya rasa yang enak. Terlepas dari namanya, bir jahe tidak mengandung alkohol. Campuran pedas jahe dan asam lemon memberikan rasa mirip dengan bir. Itu adalah jenis minuman yang dapat diterima oleh wanita dan anak-anak, namun Melissa tidak menyukai rasanya. Benson juga minum seteguk sementara Melissa mengkit puding lemon. Dia mengaduknya berulang kali sebelum menaruhnya di meja. Cobalah, Glenn meletakkan cangkirnya dan mengambil garpu serta sendok dan menuju ke meja yang penuh dengan makanan. Dia paling pesimis dengan sup kacang kentalnya. Lagi pula dia belum pernah makan sesuatu yang aneh di bumi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengadaptasi resep dari bagian memori asli Glenn. Sebagai kakak laki-laki tertua, Benson tidak berdiri pada upacara saat dia mengambil sendok kentang tumbuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kentang yang sudah dikocok direbus hingga matang dan dicampur dengan sedikit rasa lawak babi dan garam secukupnya, itu membangkitkan nafsu makannya dan membuatnya mengeluarkan air liur. Tidak buruk, ini lumayan, puji Benson samar-samar. Ini jauh lebih enak daripada yang aku makan saat bekerja. Mereka hanya menggunakan mentega. Bagaimanapun ini adalah salah satu spesialisku. Glenn menerima pujian itu semua berkat ajaran koki di tempat Welch. Melissa melihat sup daging sapi, daun kemang hijau, kepala selada hijau, dan lombok berendam dalam kuah tak berwarna menutupi daging sapi. Kuah bening dan tomatnya. Dia memotong sepotong daging sapi dan memasukkan ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Daging sapinya tetap sedikit kenyal meski direbus dengan empuk. Perpaduan garam, manis lobak, dan pedasnya daun kemangnya melengkapi kelezatan daging sapinya. Dia seperti memberikan persetujuan, tapi dia tidak bisa berhenti mengunyahnya. Kalian mencicipi dan merasa meskipun lezat, hal itu bukan tanpa penyelesaian. Ini masih jauh dari standar biasanya. Lagi pula, dia kekurangan bumbu tertentu dan hanya bisa menggunakan bumbu pengganti. Tidak heran rasanya berbeda. Tentu bahkan dengan standar terbaik, seseorang hanya bisa puas dengan hidangan yang mereka masak sendiri. Serta katanya pedih pada Benson dan Melissa yang terhambat pandangan dunianya. Setelah menelan sepotong daging sapi, Glenn mengambil sepotong ikan tuskok goreng yang ditaburi jintan dan rosemary. Renyah di luar dan empuk di dalam, arangnya berwarna coklat keemasan, sempurna dengan rasa asin serta aroma minyak terjalin menjadi satu. Setelah menelan daging sapi, Glenn mengambil sepotong mengangguk sedikit. Glenn mencoba sepotong kruhab rebus dan ternyata rasanya enak. Itu menghilangkan rasa muak pada daging. Akhirnya dia mengerahkan keberaniannya dan menyendok semangkuk sup kental. Terlalu manis dan terlalu asam. Glenn hanya bisa mengerutkan keningnya. Namun setelah melihat Benson dan Melissa terlihat puas mencicipinya, dia mulai curiga dengan seleranya. Dia mau tidak mau meneguk bir jahe untuk membersihkan lidahnya. Kakak beradik itu kenyang pada akhir makan. Mereka berbaring terpuruk di kursi cukup lama. Mari kita puji nyonya sekali lagi. Benson mengangkat bir jahenya yang hanya tersisa satu suap sambil berkata dengan puas, puji nyonya. Glenn meneguk minumnya yang terakhir. Melissa akhirnya memasukkan potongan terakhir puding lemon ke dalam mulutnya dan menikmati rasa yang mengalir di mulutnya. Ketika Glenn melihat ini, dia memanfaatkan sifat mabuknya dan tersenyum. Melissa, itu tidak benar. Kamu harus makan apa yang menurutmu paling enak di awal. Dengan begitu, kamu bisa sepenuhnya menghargai aspek paling lezatnya. Mencicipi saat kamu kenyang tidak akan memberikan keadilan pada makanan. Tidak, ini masih tetap tegas dan keras kepala. Kakak beradik itu berbincang gembira dan setelah mencerna makanannya, mereka membersihkan piring, peralatan makan, dan menyiapkan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Setelah menyibukkan diri, tiba waktunya revisi. Yang satunya menyegarkan kembali pengetahuan akuntansinya, sementara yang lain melanjutkan membaca bahan pelajaran dan catatan. Waktu dihabiskan secara maksimal. Pada pukul 11, kakak beradik itu mematikan lampu gas dan pergi tidur lalu mandi. Setelah mandi.